Halo guys, saya James Bore. Hari ini berkesempatan datang di Desa Takari, Kecamatan Takari, di mana telah terjadi musibah bencana alam. Longsornya satu bukit yang ada di Desa Takari ini, yang mana menutup akses jalan, dan lebaran longsornya kurang lebih 100 meter, dan membuat aktivitas warga di sini terhenti sementara. Dan kita bisa lihat di belakang saya ini adalah bekas longsoran yang cukup luas, ya. Dan ini membuat akses jalan dari wilayah Kupang menuju ke Soe dan sebaliknya itu putus total. Dan dari informasi yang kita peroleh bahwa kejadian ini terjadi di malam kurang lebih di jam 7 di tanggal 17 Februari 2023. Dan seperti yang kita lihat bahwa ada penumpang-penumpang angkutan umum seperti bis maupun travel yang dari Soe itu terpaksa harus mengambil jalan alternatif untuk bisa lanjut ke Kupang. Dan dari informasi yang kita peroleh bahwa sampai saat ini tidak ada korban jiwa dari musibah bencana alam ini, tapi ada rumah warga juga yang jadi korban, kios, dan juga ada mobil tronton, ya, yang terkubur di dalam longsoran ini, ya. Tapi bersyukur karena sopirnya berhasil menyelamatkan diri, sehingga korbannya hanya pada mobil tronton tersebut. Nah, sampai dengan saat ini dari pihak pemerintah terkait masih berupaya mungkin melakukan pemetaan sebelum untuk bagaimana membuka akses jalan ini, karena dari yang kita lihat ini tanah ini sepertinya masih bergerak, jadi potensi longsor-longsor berikut mungkin saja masih terjadi, walaupun kita berharap tidak, sehingga proses untuk membuka akses jalan ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, saya sudah bersama dengan salah satu warga, yaitu dengan Bapak siapa? Aprianus Tukajodi, Pak. Ya, Pak Aprianus, ini kira-kira kejadiannya ini dia terjadi di kapan ini? Dari kapan? Ini terjadinya dari tadi malam, jam sekitar pukul 7 tadi malam, Pak. 7 kemarin malam? 7 kemarin malam, ya. Dia awalnya dia seperti apa Pak waktu kejadian ini? Waktu kejadian, ya, Pak, waktu itu dia hujan ada beberapa hari yang lalu. Begitu hujan, dia sempat air meresap lewat ini Bronjong nih, Pak. Ya. Jadi dia main keluar air terus begitu, jadi sempat kendaraan kebanyakan cek kecelakaan di sini terus, Pak, karena licin. Dan berakhir tadi malam itu jam 7 dia mulai tambah parah, Pak. Longsornya tambah parah tadi malam. Sehingga ada tronton, ada yang 10 roda, ya, yang sudah tertindas di jalan sini, Pak. Di dalam longsor ini, Pak. Ya, Pak. Ya. Dia sudah terlanjur masuk, Pak. Jadi begitu dia mau keluar tidak bisa. Jadi sempat tarik dengan seling juga tidak bisa. Tidak bisa tuh karena apa? Karena itu memang sudah tanah sudah tutup akses jalan. Ya, tanah sudah tutup akses jalan, sehingga dia terjebak. Iya. Jadi begitu tanahnya bergerak terus, sehingga sampai dia sudah tertindas terus. Sudah hilang begitu, Pak. Lalu ini pengemudinya di dalam berhasil selamatkan diri. Iya, diselamatkan diri. Dia sudah kabur. Ya. Ya. Nah, ini kira-kira kalau yang untuk rumah warga ada tidak tertimbun longsor ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Hanya ini kios ini, Pak, dengan rumah ini saja yang korban. Yang jadi korban, ya. Kalau di bagian bawah sana ada rumah warga tidak yang tertimbun? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi ya. memang murni tidak ada korban jiwa, tidak ada, ya kalau materi yang mungkin hanya kios dan satu rumah warga saja. Iya, kios dan rumah warga, terus yang tronton saja, Pak, dengan kendaraan tronton itu yang korban. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Prianus ya untuk sama-sama, Pak. Ya. Terima kasih.
Oke guys, hari ini saya sudah bersama dengan Pak Asari. Pak Asari ini dari balai apa nih? Dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Setelah kejadian bencana longsor ini, langkah yang diambil seperti apa nih Pak Asari? Ya, yang pertama-tama kita harus menyingkirkan tanah yang tertimbun, tanah yang ada di badan jalan nasional ini, karena ruas jalan nasional ini kan menghubungkan dari kota Kupang, dari wilayah Kupang ke Atambua, ke Soe, yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat di Pulau Timor ini kan. Jadi untuk 2 minggu ke depan ini kita berusaha untuk menyingkirkan tanah yang ada di badan jalan ini. Tapi dari volume yang tertimbun ini, sepertinya ini membutuhkan waktu mungkin sekitar 2 minggu lah kita Baru kerja. akses jalan ini terbuka? Iya. Tapi kita harus perhatikan dulu di mana ini harus kita buang tanahnya dulu. Mungkin nanti kita buat jalan alternatif dulu sekitar sini. Oh, ada apa planning untuk bikin jalan alternatif? Ya, sehingga warga nanti bisa pindah untuk melalui jalan yang tertutup ini ada Mereka bisa transit. Ya, bisa berpindah kan ke sana kan, ke jalan alternatif itu. Ini alat berat yang diturunkan kira-kira berapa banyak? Ini sekarang ini hari ini Sabtu ya, tanggal 18 Februari baru ada 4 yang saya lihat ini, 4 eksa. Nanti akan kita datangkan lagi eksavator untuk menyingkirkan tanah-tanah yang di ruas jalan ini. Ya. Nah, kemungkinan nanti ada juga bulldozer, ada beberapa bulldozer yang akan datang kalau nggak besok sampai Senin nanti akan standby di sini juga. Apakah ada rumah-rumah yang mungkin berpotensi terdampak yang terdekat dengan lokasi bencana ini, apa perlu dievakuasi juga? Ya, sebenarnya ini kalau saya lihat ini kan warga-warga ini kan banyak nonton, ini orang kerja. Ya. Saya minta bantuan dari Polres Kupang, nanti ini daerah ini harus clear dari warga sekitar, karena saya khawatir kalau hujan nanti terjadi longsoran susulan kan akan timbul korban juga kan nanti kan. Kita harus antisipasi ini, jadi harus di-clearkan ini. Daerah ini mungkin radius 200 meter dari sini harus clear untuk keluar masuk alat berat juga. Keluar masuk alat berat, kemudian operator, kemudian mungkin ada truk nanti yang ngangkut tanah-tanah ini nanti untuk dibuang ditempatkan di tempat lain, di lokasi lain. Oke, baik, terima kasih Ya, Pak oke. Asari untuk waktunya. Gitu aja ya. Makasih ya. Ojek.